Shalom semuanya, selamat pagi. Ya, senang kembali di pagi hari ini bersama dengan saudara. Dan saya mau live di akun saya. Ya, mungkin selang-seling ya, setiap hari. Kadang di akun saya pribadi, kadang di akunnya gereja ya. Dan saya akan sharing firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16, 17, 18. Dan saya akan baca versi terjemahan baru 2. Tapi sebelumnya kita tundukkan kepala, kita doa. Bapak, terima kasih buat pagi yang luar biasa. Meskipun di tempat kami ini mendung, tapi kami percaya bahwa apapun cuaca hari ini, Tuhan berkehendak. Dan yang kami imani, rancangan Tuhan buat kami bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Maka kami bersyukur kami bisa bernafas hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalau kami masih diizinkan hidup sama Tuhan, artinya Tuhan masih berikan kesempatan kami untuk memperbaiki diri sehingga hidup kami bisa semakin kami arahkan seperti Yesus. Bicara kepada kami, jangan satupun kami yang kau lalui. Haleluya. Amin. Ya, ada Pak Prana ya. Shalom Pak. Ya, sama-sama kita baca firman Tuhan. 2 Korintus pasal 4 ayat 16, 17, 18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, saya selalu bilang di mana-mana saya mengagumi tokoh Alkitab, rasul hebat yang namanya Paulus ini. Saya kagumi bukan berarti dia lebih hebat daripada rasul-rasul yang lainnya, bukan itu. Saya yakin semua rasul-rasul lainnya dipakai Tuhan dahsyat, rasul-rasul lainnya juga jadi berkat bagi banyak orang dan melayani Tuhan sampai matinya, itu sejarah gereja mencatat. Tapi ketika saya mengatakan saya mengagumi Paulus, karena Paulus ini punya kelebihan. Ya, dia seorang guru, sehingga ketika dia akhirnya bertobat, dia itu bisa meninggalkan legacy atau warisan pengajarannya yang kita masih bisa dapatkan hari ini dalam bentuk Alkitab ini. Ya, catatan-catatan dia, tulisan-tulisan dia itu masih terekam dan kita bisa belajar. Saya bisa ngebayangin pernah suatu hari ya, ketika saya lagi menggumuli, itu beberapa mungkin belas tahun yang lalu lah saudara ya. Ketika lagi saya menggumuli Alkitab, sungguh saya bilang sama Tuhan, Tuhan lo keren banget ya. Andai kata lo tidak pilih Paulus atau Saulus dulu yang pembunuh orang-orang Kristen itu, mungkin aku belum sampai pada pemahaman tentang dirimu seperti yang sekarang ini. Sebab Bapak Ibu, ini yang juga seringkali menjadi catatan orang-orang yang tidak percaya ya, bahwa Alkitab itu dipalsukan ya. Paulus itu rasul palsu ya. Sebab baik versi mereka maupun versi saya, perjanjian baru itu kalau kita tanpa tulisan-tulisan Paulus, kita tidak mungkin sampai pada pemahaman siapa Yesus, saudara, siapa Allah. Ya, tidak mungkin. Ya. Berarti mungkin kita akan sampai pada orang, kalau misalnya tulisan perjanjian baru itu tidak ada tulisan Paulusnya, mungkin kita akan menjadi orang Yahudi. Karena kita hanya belajar perjanjian lama dan kitab Injil ya, dan mungkin beberapa kitab lainnya yang bukan tulisannya Paulus ya. Tapi kitab Injil kan, kalau Bapak Ibu sudah ikuti khotbah saya, Yesus tidak pernah menjelaskan siapa dirinya secara spesifik gitu. Dia hanya mengajar saja. Sampai akhirnya kita memahami siapa Yesus itu kan dari tulisannya rasul-rasul di perjanjian baru. Dan dalam hal ini karena hampir ya 2/3 perjanjian baru itu Paulus yang menulis, maka kita bisa punya dasar siapa Yesus, siapa Allah yang kita sembah, siapa Roh Kudus, bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen, bagaimana kita melayani, itu kan dari Paulus. Ya, jadi saya pernah bersyukur banget, Tuhan terima kasih kau pernah pakai orang namanya Saulus yang kemudian menjadi Paulus yang mengajar banyak hal. Dan dalam pagi hari ini perhatikan baik-baik ya. Dia menulis ketika dia sudah cukup renta ya, dia punya masalah kesehatan juga. Dia juga punya masalah psikologis karena dia sudah ada di dalam tawanan, menjadi tahanan begitu. Terus dia berkata kepada jemaat Korintus yang sangat mengadornya ya, memujanya gitu ya,
bahwa jangan tawar hati menghadapi masalah apapun ya. Sebab memang manusia lahiriah kita, daging kita ini, jasmani kita kan semakin merosot. Terus juga manusia batiniah itulah yang harus ditingkatkan dari hari ke hari. Karena meskipun kita nanti menderita karena jasmani kita yang merosot, itu tidak bersifat kekal, itu hanya sementara aja ya. Dan kalau kita terus meningkatkan batiniah kita, manusia rohaniah kita, itu nanti yang akan membuat kita bahagia di kemudian hari. Sebab kalau kita baca di ayat 18, sebab Paulus mengajar kepada jemaat Korintus, jangan kita memperhatikan yang kelihatan, tapi kita harus memperhatikan yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan, yang kita bisa nikmati indahnya ini dengan tubuh kita, hanya sementara, temporary. Sedangkan yang tidak kelihatan itu, yang bersifat supranatural, yang bersifat nubuatan, yang bersifat janji-janji Allah kepada kita, itu kekal ya. Nah, ini yang diingatkan kita. Saya nggak tahu Bapak Ibu usianya berapa ya, tapi kalau ada Pak Prana ya bersama saya, usianya sudah 50-an tahun, udah mau 50 gitu ya saudara ya. Tentu merasa ya kita itu tidak seperti dulu. Terakhir 2 minggu lalu apa seminggu lalu saya main badminton sama keluarga di sport club di dekat perumahan kami ya. Saya langsung tahu diri gitu ya, karena saya sudah umur hampir 50 ya, main badminton ya ala-ala aja lah, yang penting tepok, yang main sama anak, yang penting anak happy, istri, semua kita keringetan, tapi tidak gimana gitu ya. Sebab saya menyadari bahwa saya nggak seperti dulu lagi ya. Yang zaman SMP SMA kalau main badminton tuh bisa guling-gulingan, bisa berjam-jam, bisa terus-terusan non-stop ya, nafas masih panjang. Tapi ya karena saya menyadari, akhirnya saya tidak celaka. Sebab saya masih ingat banget ketika awal The Way ya, mungkin The Way usia 2 tahun 3 tahun, kita sempat bikin komunitas yang olahraga setiap hari Sabtu. Kami nyewa lapangan badminton begitu. Meskipun itu 8 tahun 9 tahun lalu, tapi dengan waktu saya SMA yang jadi atlet tanda kutip itu kan sudah panjang sekali selisihnya. Nah, saya merasa saya masih seperti dulu gitu. Terus saya main biasa aja gitu ya, nyemes, lari kiri kanan gitu ya. Pas lagi bertanding sih nggak kenapa-napa, tapi pas udah pulang mandi, kemudian badan ringsek semuanya. Saya masih ingat tuh 2 hari saya nggak bisa kemana-mana karena badan pegel-pegel linu semuanya. Dan saya menyadari bahwa ya semakin hari tubuh kita semakin merosot ya, nggak bisa dipungkiri ya. Meskipun kalau Bapak Ibu tahu Adere badannya masih bagus hari ini ya, itu kan beliau lebih tua dari saya ya, badannya lebih bagus, masih fitness, tapi tetap saja dia tidak seperti zaman dia usia 20-30 ketika dia berpentas binaraga di dunia gitu ya, melalang buana di kejuaraan-kejuaraan dan menjadi beberapa kali juara gitu ya. Hari ini ya badannya bagus tapi tidak seperti dulu juga. Tidak ada Superman. Superman itu kalau kita baca komiknya Bapak Ibu, dalam komik itu Superman ya ada yang sudah usianya tua ya, tapi tetap dia Superman gitu ya. Usianya doang tua tapi nggak berpengaruh apa-apa sama dia, karena tubuhnya ini bukan tubuh manusia tapi tubuh dari Krypton katanya gitu ya. Dia bisa tua tapi dia tetap Superman gitu loh ya, peluru nggak bisa nembus sama dia. Tapi kita nggak gitu kan saudara ya. Ini yang harus kita pahami sama-sama, bahwa ketika kita menyadari bahwa tubuh jasmani kita ini bisa merosot, mestinya kita ingat firman Tuhan mengatakan bahwa nanti dalam kekekalan itu yang dipentingkan soul kita, jiwa kita. Maka manusia batiniah ini, manusia rohaniah ini yang harus kita kasih makan. Sebab tadi ya, manusia batiniah, manusia rohaniah ini yang nanti bisa melihat yang tidak kelihatan hari ini. Yang bisa kita lihat hari ini itu hanya kita nikmati dengan mata jasmani kita, yang sebentar lagi kalau saya mati, mata ini pun tidak akan berfungsi lagi. Maka saya lagi bergumul nanti kalau saya beberapa tahun ke depan saya mau cari tahu juga gimana kita bisa nulis surat wasiat gitu ya. Saya kepengen kalau nanti saya mati masih dalam tubuh yang sempurna ya, semuanya kalau bisa disumbangkan untuk orang yang membutuhkan ya silahkan. Misalnya mata kah, misalnya jantung kah, atau apalah gitu ya, organ-organ tubuh lain yang masih bisa saya bagikan kepada orang, dan itu secara medis memungkinkan bisa membantu orang yang bisa hidup lebih panjang.
Saya lagi berpikir, saya lagi bergumul, saya akan berikan. Saya lagi cari formulanya gimana nulis wasiat seperti itu dan apakah itu bertentangan dengan undang-undang di Republik ini apa tidak gitu. Tapi saya punya kerinduan seperti itu. Sebab ya tadi ya, kalaupun saya mati ya mata ini kalau masih bisa berfungsi buat orang lain, kenapa harus dikubur juga? Ya mendingan diberikan kepada orang ya, karena saya mati tidak punya mata di surga nanti ya bukan berarti saya tidak punya mata atau buta, karena di surga itu kemuliaan ya, kesempurnaan. Maka nggak mungkin saya buta gitu di surga. Saya tentu pasti akan diberikan mata yang baru, mata yang bisa memandang kemuliaan secara kekal gitu ya. Dan itu yang luar biasa. Jadi yang sekarang-sekarang ini ya saya mau tanggalkan. Maka saya udah nggak peduli lagi dengan misalnya rambut, ya santai aja lah gitu ya. Alami aja gitu. Kalau memang harus putih ya putih aja. Capek juga saudara, karena rambut saya itu cepat putihnya gitu ya di depan begini. Jadi dulu ketika masih harus disemir itu ya 2 minggu sekali harus disemir ya, capek gitu ya, dalam artian saya bukan orang yang agak gimana dengan perawatan segala macam ya, menyemir rambut di bagian depan doang. Dulu putih saya cuma di sini doang, di belakang masih hitam. Jadi kalau mau semir rambut itu ya bagiannya kecil tapi membutuhkan waktu yang tetap sama panjang gitu ya, dan itu membutuhkan waktu dan tidak efisien. Dan saya pikir ya nggak usah lah gitu loh kalau untuk saya ya. Kalau bapak ibu masih mau ngecat rambut ya silahkan aja, teman. Bagi saya nggak apa-apa juga kan, rambut putih gini toh juga oke juga gitu kan. Bukan masalah rambutnya, tapi kepercayaan diri atau bagaimana sikap kita menghargai diri, bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan, kita ini adalah makhluk spesial. Sehingga ya saya selalu mengatakan yang nggak pedulilah wajah saya gimana, tapi kalau saya percaya diri karena saya adalah gambar dan rupa Allah, maka aura positif, aura yang baik akan muncul dari tubuh dan dari wajah saya, dan itu bisa ditangkap oleh banyak orang. Yuk sama-sama di pagi hari ini, di Selasa ini, meskipun kita masih memiliki tubuh ini, dan kalau Bapak Ibu menyadari bahwa tubuh ini semakin rentah, semakin tua, semakin lemah, ya jangan terlalu worry, khawatir ya, karena memang ini akan binasa nantinya. Tapi kita coba semakin tuanya tubuh jasmani kita tingkatkan manusia rohani kita, manusia batiniah kita ya. Dengan apa? Dengan membaca firman Tuhan, dengan merenung. Sometimes saudara, saya itu baca Alkitab mungkin agak susah untuk ngatur waktunya ya, karena kan kalau baca Alkitab berarti kalau kita di mobil harus berhenti gitu ya. Kalau kita misalnya ada waktu khusus harus berhenti, harus membaca fokus ya. Sometimes saya lakukan tuh hanya merenung saja ya. Merenung itu kan paling gampang gitu ya. Ketika kita mau tidur gitu kan, saya biasalah tidur jam 11 malam atau jam 12 malam. Itu 15 menit pertama setelah saya selesai baca koran di handphone, lihat YouTube, mendapatkan informasi banyak hal, terus handphone saya taruh. Sebelum saya merem, sebelum saya lelap gitu ya, saya merem tapi saya masih sadar, saya menyadarkan diri, jadi tidak langsung les gitu ya. Sambil merenung aja apa hari ini, terus sambil kontemplasi sama Tuhan. Itu yang membuat kita keintiman dengan Tuhan itu ada, sambil ngobrol dalam batin kita dengan Tuhan ya, tentang diri kita, tentang apa yang sudah kita lakukan, tentang apa yang harusnya kita perbaiki dari hari ini. Terus bicara seperti itu, terus memperbaiki diri ya, karena saya tahu bahwa batin atau jiwa atau soul saya inilah yang kekal nantinya. Kalau roh saya kan dari Tuhan ya. Kata Pengkhotbah pasal 12, roh nanti akan kembali kepada Dia yang memberikannya, yang mengaruniakannya. Tubuh ini debu kembali menjadi debu. Jadi perkawinan tanda kutip, kalau Bapak Ibu masih bingung dengan apa perkataan saya, silahkan dengar khotbah saya di YouTube tentang siapa kita, manusia ya. Perkawinan antara roh dan tubuh ini ya, tubuh dari bumi ini kan kita dibentuk dari debu tanah ya, itu menghasilkan soul, jiwa ya. Jiwa itu milik kita, jiwa itu kita, roh itu dari Tuhan. Jadi hal baik semata ya. Setiap manusia apapun agamanya itu punya roh yang dari Tuhan. Itu yang Alkitab katakan dalam kitab Kejadian tuh nismat hayim, nafas hidup yang Tuhan hembuskan, Tuhan tiupkan di hidung manusia, sehingga manusia, si Adam itu menjadi makhluk yang hidup. Ketika menyatu dengan tubuh itu menjadi jiwa ya, itu perkawinan. Nanti ketika kita mati terpisah lagi itu, dalam artian rohnya yang menyatu dengan tubuh itu kembali kepada Bapa, tubuh kita yang rohnya lepas itu menjadi debu lagi, dikubur. Tapi hasil perkawinan selama hidup kita, kalau saya nanti mati umur 70 tahun, si Seno ini selama 70 tahun menghasilkan jiwa, soul ya. Dan soul itulah yang nanti akan mempertanggungjawabkan hidup kita di bumi ini. Kalau kita percaya, kita akan menghadapi bema, penghakiman Tuhan untuk membagikan pahala-pahala kepada kita. Tapi kalau kita tidak percaya, soul kita, jiwa kita akan diperhadapkan pada apa? Pada penghakiman tata putihnya Tuhan.
penghakiman salah kita ya, dan kita akan dilempar ke neraka, ke Gehenna sesuai dengan apa yang kita perbuat di bumi ini. Dan itu yang harus diperbaiki supaya kita semakin mengerti Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin menghargai diri kita, semakin tahu jati diri kita, dan akhirnya ketika jiwa kita sudah sempurna, sudah baik, atau kalau sempurna terlalu jauh mendekati sempurna, sisa hidup kita ini bisa kita tata untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan Tuhan, yang menyenangkan Bapa ya, dan juga melakukan apa yang Bapa perintahkan, dan mengimani Yesus Kristus dan ajarannya yang disampaikannya kepada kita yang terikut di Alkitab kita ini ya. Dan bersama Roh Kudus kita berusaha untuk menghidupinya sampai akhir. Dan kalau itu dikerjakan, hidupmu di bumi ini pasti diberkati, sebab jerih payah kita dalam mencari Tuhan tidak akan sia-sia. Dan kemudian kalau kita mati, kita waktunya selesai, maka kita juga pasti akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi pagi hari ini belajar mengucap syukur. Kalau tadi nggak sempat membaca Alkitab karena terburu-buru, ya sudah, bersyukur saja sama Tuhan. Jangan pokoknya lupa untuk bersyukur. Jangan lupa paling tidak berdoa sama Tuhan. Berdoa nggak perlu harus lipat tangan tutup mata. Dalam hati ketika kau di Transjakarta, ketika kau di LRT, di MRT ya, di kereta Jabodetabek, dimanapun kita sedang naik kendaraan umum, lagi naik ojek sekalipun, kan kita bisa berkata-kata dalam hati kepada Tuhan, ngobrol gitu, daripada kita tidur, daripada kita ngelihat hal dan akhirnya pikiran kita kotor, daripada kita membaca koran-koran dan kita akhirnya dirusak dengan berita-berita yang tidak membuat damai sejahtera. Sebelum kita dapatkan itu, kita berdoa sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kalau tadi kau masih lihat istrimu, anakmu, masih bisa seperti saya mengantarkan anak-anak saya sekolah tadi, saya mendoakan mereka, saya cium mereka, saya bilang Tuhan berkati anak gitu ya. Nah ayo kita bersyukur, kita belajar bersyukur, maka hari Selasa ini akan hari yang penuh berkat buat setiap kita. Jangan lupa juga senyum ya. Kalau kita sudah berdoa tapi kita cembetut dulu, kita melipat mukanya, orang lihat kita aja asem gitu ya, ya berkat nggak akan menghampiri. Coba perhatikan deh, orang-orang yang murah senyum, orang-orang yang memang ceria, itu orang-orang yang banyak teman, dan orang-orang yang pasti kalau punya kesusahan akan ditolong orang. Kalau orang yang tidak percaya, yang murah senyum aja akan diberkati, bagaimana kita, anaknya Tuhan ya, muridnya Yesus gitu ya, terus kita juga ceria, bawa damai sejahtera kemanapun, pasti berkat akan mengalir gitu ya saudara ya. Jangan lupa batiniah kita, rohaniah kita ini, jiwa kita, soul kita yang harus kita kasih makan dengan baik, kita bangun dengan luar biasa, sehingga ketika tubuh ini semakin renta, semakin tua, semakin gak bisa apa-apa, roh kita semakin menyala-nyala, sehingga kalau kita mati, kita bukan mati dalam kepadaman ya, tubuhnya mati tapi rohnya lagi menyala-nyala dan siap menghadap Tuhan. Semoga kita semua ke sana. Dan sebelum saya akhiri, saya mau berdoa buat saudara ya. Kembali saya mau sapa, tadi ada Pak Prana, ada akun Vanuel Chris, ada Harfianto, ada Pak Wahyu Nugroho, ada Pak Beni Gunawan, ada akun Edo Dedo ya. Maafkan saya ya, saya memang tidak aktif di Instagram, tapi ya dalam artian aktif pribadi-pribadi, karena bagi saya ya ya ini aja baru ya baru beberapa kali Instagram di live akun saya. Jadi terima kasih buat kebersamaannya. Izinkan saya berdoa terutama buat semua yang namanya sudah disetorkan di live chat ini. Semoga semuanya diberkati Tuhan dahsyat ya. Ayo sama-sama kita satu hati, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih buat pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami diajar untuk membangun tubuh batiniah, rohaniah kami, sebab tubuh itu nanti yang akan melihat yang tidak kelihatan hari ini. Dan tolong kami Roh Kudus, mampukan kami bukan jadi pendengar firman saja, tapi juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh jiwa roh kami. Berkati hamba-hamba-Mu, ada Pak Prana, ada Pak Vanuel Chris, ada Pak Harfianto, ada Pak Wahyu Nugroho, ada Pak Beni Gunawan, ada Edo Dedo. Tuhan berkati semua hamba-hamba-Mu ini yang beraktivitas hari Selasa ini dalam berkat Tuhan, sehingga keluar rumah mereka diberkati berlimpah-limpah. Berkat yang berlimpah itu bisa mereka bawa pulang ke rumah dengan ucapan syukur, memberkati rumah tangganya, dan bisa jadi berkat bagi banyak orang. Dan kami juga doa agar benar-benar hidup kami semakin berarti. Kami tahu panggilan kami hidup bukan saja bekerja untuk makan dan minum dan bersama keluarga diberkati, menikmati hidup di bumi, tapi kami juga hidup bisa melayani Tuhan sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan kepada kami. Jangan lupakan kami Tuhan, jangan tinggalkan kami mengimani Kau adalah Allah yang Immanuel, dan Roh Kudus pasti menyertai kami. Kami pasti
pasti sepanjang sisa hidup kami ini akan diberkati berlimpah-limpah, dan terutama bisa jadi berkat bagi banyak orang, dan di atas segala-galanya hidup kami ini bisa menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kemuliaan, hormat, syukur hanya bagimu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sampai jumpa. Dan kalau diberkati boleh di-share kepada yang lainnya supaya yang lainnya juga bisa diberkati. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas. God bless you all. Haleluya, terpujilah nama Tuhan.